بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa kembali berkumpul bermajlis ilmu. Insyaallah ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang menjadi sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Tema pada pertemuan sebelumnya seputar mimpi. Seputar mimpi. Kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa para ulama membagi mimpi menjadi 3. Yang pertama yang disebut dengan ru'yatun salihah, mimpi baik. Yang kedua yang diistilahkan dengan ru'yatun syaitaniyah, mimpi buruk. Dan yang ketiga adalah mimpi yang tidak kate maknanya, tidak ada hikmah pesan di dalamnya. Diistilahkan oleh Al-Quran dengan istilah adghathul ahlam. Ya, jadi mimpi yang tidak punya makna itu diistilahkan oleh Al-Quran dengan istilah adghathul ahlam. Dan kita sudah jelaskan apa saja yang menjadi arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita mendapatkan mimpi baik. Ada 4 yang masih ingat. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada mimpi baik, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua bergembira, antusias, optimis bahwasanya dalam waktu dekat akan ada kebaikan yang kita dapat. Yang ketiga, jangan diceritakan mimpi baik itu kecuali kepada orang yang sayang dengan kita. Karena kalau dia udah sayang dengar kabar baik, kaget tambah iri, laju akhirnya berbuat yang tidak dibenarkan. Yang keempat adalah agar mimpinya ditafsirkan tafsiran yang terbaik. Artinya kalau Bapak mimpi, kemudian mimpi itu memiliki beragam tafsir, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, maka pilihlah tafsiran yang terbaik. Ya, itu kurang lebih yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan melengkapi, kita akan membahas apa yang menjadi arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita mimpinya mimpi buruk. Ini sebetulnya tidak bisa kita remehkan, Pak. Kenapa? Berapa banyak orang membatalkan suatu acara gara-gara diawali mimpi
Mimpi buruk, bapak, ibu misalnya nak buka usaha warung, sudah beli bahan, sudah beli macam-macam, tahu-tahu termimpi yang tidak enak nian, apalagi berkali-kali, itu bisa membuat kita ragu melanjutkan usaha ini atau tidak. Jangankan itu, pernikahan pun demikian. Ketika seseorang mau menikah dengan seseorang, datang sebelum pernikahan mimpi yang selalu tidak enak, bisa jadi ya, itu membuat kita akhirnya membatalkan pernikahan itu. Nah, lalu apa arahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita kedatangan mimpi buruk dan agar mimpi itu tidak terjadi di alam nyata? Yang pertama, sebangunnya Bapak Ibu begitu bangun setelah mimpi buruk tadi, biasanya suasananya agak panik, berkeringat dan sebagainya, adalah an yatfula aw yabsuqa an yasarihi thalathan. Begitu bangun disunnahkan untuk meludah ke kiri 3 kali. Meludahnya ini ada 3 macam. Ada yang sekedar meniup, fuh, fuh, fuh. Ada yang dengan sedikit percikan. Artinya, peh, peh, peh. Ada yang ludah nian. Cuih, cuih, cuih. Cuma saran kami yang ketiga ini, jingok dulu siapa yang sebelah kiri. Kaget wong rumah lagi tidur, langsung kita ludahi 3 kali, rajur ribut malam itu. Iya. Ya, jadi jingok-jingok. Ini yang pertama, agar mimpi itu tidak terwujud. Yang kedua, at-ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena mimpi buruk itu kata Nabi, fa innama hiya minasyaiton. Sesungguhnya mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung daripada setan, membaca ta'awudz 3 kali juga. Jadi Bapak Ibu bangun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tahawul 'anil jambil ladzi yanamu 'alaih. Apa itu? Berpindah posisi. Kalau tadi saat tidur dan mimpi buruk, Bapak ada di sebelah kanan, begitu bangun pindahlah sebelah kiri. Kalau tadinya tidur di atas, pindahlah tidur di bawah. Intinya ada perubahan posisi tidur. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah tafaulan. Disebut dengan apa, Pak? Tafaul. Tafaul itu apa, Ustaz? Tafaul itu Bapak Ibu berbuat sesuatu sembari mengharap sesuatu. Bapak ingat ketika orang sholat istisqa, orang ketika sholat istisqa, imamnya kan doa, sunnahnya ngangkatnya setinggi nih kalau lagi istisqa. Kemudian sang imam dianjurkan untuk mengubah posisi sorban. Kalau tadi sebelum berdoa, imam khatib sholat istisqa meletakkan sorbannya di sebelah kanan, maka ketika dia berdoa diletakkan sebelah kiri. Kenapa? Tafaulan. Apa itu maksudnya tafaulan? Berharap kepada Allah. Dengan memindahkan sorban dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, Allah juga mengubah dari kondisi kemarau menjadi kondisi penghujan. Itu namanya apa, Pak? Tafaul. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau makan nyembelih daging untuk akikah, kalau akikahan, sunnahnya daging dimasak manis. Kenapa? Tafaulan. Bertafaul, berharap sama Allah agar anaknya jadi manis. Manis wajahnya, manis akhlaknya. Makanya saya yakin ini hebatnya ulama kita, ini ulama Palembang ini. Apa dia? Mengubah
rendang versi Palembang jadi Malbi. Malbi itu manis, Pak. Kalau motivasinya dulu, biar kalau nak masak daging, akikahan di Malbi ke baik. Kalau nak pedas, pisahkan sambelnya. Kata Imam Syafi'i, agar tafaul, ini bertafaul dengan manisnya daging yang disembelih, anaknya juga jadi manis. Itu namanya tafaulan. Jadi kalau bapak ibu punya kawan, tetanggo, bawaannya marah terus. Aku yakin dulu akikahnya dagingnya dimasak pedas nih antum, Pak. Dan Nabi mengatakan yu'jibunil fa'al, aku itu senang sekali beroptimis. Dulu saya pas bangun rumah, Pak, kata orang tua, nak, kalau bangun rumah buat garasi. Lah belum ada mobilnya, Pak. Lah justru itu kita berharap Allah ngenjuk mobil. Oh, tafaulan namanya. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat rumah, buatlah garasinya. Itu namanya tafaul, Pak. Dan itu boleh. Dan lain sebagainya. Ngenjuk nama anak namanya Sudirman. Kenapa Sudirman anaknya? Aku pengen Ustaz anaknya seperti Jenderal Sudirman. Nah, itu juga bagian daripada bertafaul kepada Allah. Nah, dalam konteks mimpi, kata Nabi, kalau mimpi buruk kemudian bangun, agar mimpi itu tidak terjadi di alam nyata, maka berpindahlah posisinya. Yang tadinya ke kanan baringnya, ganti ke kiri. Kalau tadi di sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau tadinya di atas, boleh ke bawah. Intinya berpindah posisi, tafaulan. Sebagaimana kita mengubah posisi tidur, Allah mengubah mimpi buruk jadi mimpi baik. Yang buruk jadi yang baik. Nah, ini sunnah yang ketiga. Yang keempat, kalau mimpi buruk, ya, disunnahkan alla yaqussaha atau alla yufassiraha. Jangan ditafsirkan. Jangan kepo. Jadi kalau mimpi buruk mana Ustaz? Abaikan saja. Cukup melakukan apa yang diamalkan Nabi tadi, sudah. Jangan ditafsirkan. Karena kalau sudah ditafsirkan, berpotensi akan diwujudkan dalam alam nyatanya, Pak. Ya. Nanti saya bacakan hadisnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah, fa innama hiya minasyaitan, falyasta'idz min syarriha wa la yadhkurha li ahadin, fa innaha lan tadurrahu." Ya. Dilarang untuk ditafsirkan. Kalaupun ingin ditafsirkan, cari ulama yang bisa mengarahkan arahan yang benar. Jangan ke tukang togel. Cak minggu lalu yang kami ceritakan mimpi, bukannya nanya sama ustadz, nama kiai, nanya sama tukang togel. Kata tukang togel, nomor itu Pak, metu malam ini. Nah, ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, alla yaqussaha ala ahad. Kalau mimpi buruk jangan diceritakan kepada siapapun. Kalau mimpinya buruk jangan diceritakan kepada siapapun. Baik, yang kelima, salat 2 rakaat. Ya, yang keenam ya. Ya, salat 2 rakaat. Salat apa Ustaz? Salat sunnah mutlak saja. Setelah salat, yang ketujuh, berdoa agar mimpi yang kita lihat dalam tidur tadi tidak terwujud. Berarti ada berapa nih Pak arahan Nabi Muhammad? Ada 7. Insya Allah jika ini semua diamalkan, mimpi buruk tadi tidak akan terwujud. Seperti apa sih Ustaz mimpi buruk? Misalnya yang mungkin lumrah dialami oleh kita, giginya rontok. Pernah lihat Pak giginya rontok? Nah. Berontok kan? Ya. Menurut Imam Ibnu Sirin,
Kalau orang giginya rontok, ya, apalagi disertai dengan darah dalam mimpinya, rontoknya itu ada darahnya, biasanya ajalnya sudah dekat. Atau kerabatnya ada yang bakal wafat. Mimpinya tidak baik. Atau ada yang akan pergi. Tapi kalau giginya rontok tanpa darah, insya Allah tafsirannya positif. Apa dia sedang menghadapi masalah dan masalahnya terselesaikan. Seperti orang yang sedang sakit gigi, dicabut giginya, selesai masalahnya. Nah, yang semacam ini jamaah sekalian, kalau datang mimpi yang buruk, tidak perlu khawatir. Cukup amalkan apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 tadi saya sebutkan secara singkat. Yang pertama, meludah 3 kali ke kiri, membaca ta'awudz 3 kali, kemudian berpindah posisi tidur. Yang keempat, tidak menceritakan kepada siapapun. Yang kelima, jangan ditafsirkan. Yang keenam, sholat 2 rakaat. Dan yang ketujuh, berdoa kepada Allah agar mimpi buruk tadi betul-betul tidak terjadi di alam nyata. Yakinlah jika itu dia lakukan, kata Nabi, fa innaha lan tadurruhu, maka mimpi itu tidak akan membahayakanmu. Ya, tidak akan membahayakan orang tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami tambahkan beberapa poin ya berkaitan dengan mimpi ini. Yang pertama, jangan berbohong. Jangan berbohong soal mimpi atau nambah-nambahi mimpi. Berapa banyak orang itu jual mimpi, Pak? Karena dia tidak senang dengan mantunya tadi, pengen mantunya berpisah sama anaknya, pura-pura pagi-pagi datang ke anaknya, nak, mama inilah 3 kali mimpi, nak, suami kamu tuh nak bunuh kamu, nak. Lah, bohong padahal. Na'udzubillah min dzalik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min afral fira, di antara kedustaan yang paling dusta adalah seseorang yang tidak melihat dalam mimpi, ngaku melihat dalam mimpi. Biasanya musim-musim pemilu banyak ya, Pak. Mimpi ketemu Nabi, suruh nyoblos, nomor sekian, di-share-nya di grup. Kalau ndak nge-share katanya ndak cinta Nabi kaki. Banyak jual mimpi. Dan Nabi tidak tanggung-tanggung menyebutkan orang yang berdusta dengan mimpi, disebutkan inna min afral fira. Itu adalah kedustaan yang paling dusta, yang paling bohong. Ya. Nah, berbicara soal mimpi, dan ini terakhir soal mimpi, Pak, jangan terus mimpi lah. 2 kali pertemuan mimpi terus. Dia sangkanya kami ini pakar mimpi pula. Ya, kan ustadz-ustadz sekarang lah dilabeli. Kalau ustadz zikir, katanya ustadz Arifin Ilham. Kalau ustadz ibu-ibu, Mama Dede. Ustadz Kolbu, ustadz siapa? Arifin Ilham. Nah, belum ada ustadz mimpi. Kayak aku pula ustadz mimpi. Iya. Ada ustadz yang biasa ngurus bahasnya akhir zaman terus. Disebutnya ustadz akhir zaman. Ya. Jadi kami selesaikanlah, tutuplah tema mimpi ini tentang mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada kiat-kiat ya, agar kita dianugerahkan Allah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kami jelaskan kiat-kiatnya, kami ingin jelaskan beberapa poin tentang mimpi bertemu Rasulullah. Yang pertama, Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat setan yang melihat aku dalam mimpinya, sungguh itu adalah aku. Karena setan tidak bisa menyerupaiku. Artinya kalau uang mimpi melihat Nabi Muhammad
Oh, aku kira Prabowo nelpon tadi. Oh, kan, biarlah. Jadi kalau mimpi Nabi Muhammad, maka itulah Nabi. Cuma untuk memastikan apa itu benar-benar Nabi atau bukan, para ulama juga memberikan semacam standar. Yang pertama, bahwa yang mimpi yakin kalau itu Nabi dalam mimpinya. Atau Nabinya yang memberitahu dalam mimpi kalau aku ini adalah Nabi. Ya, jadi dia yakin kalau itu Nabi atau Rasulullah yang menyebutkan dalam mimpi aku ini adalah Nabi. Yang kedua, agar bentuk fisik yang dilihat dalam mimpi tidak menyelisihi keterangan yang ada di dalam sunnah atau hadis Nabi. Misalnya, Ustadz, aku tadi malam mimpi Nabi, Ustadz. Masya Allah, cak mana Rasulullah? Kata jenggotnya Ustaz ya? Nah, bukan Nabi, mamang sini itu. Nabi ini gambarkan berjenggot. Dia ngomong kata jenggot, nah, bukan Nabi. Ya Prof ya, bukan Nabi kalau Nabi jenggot. Ustaz, aku jenggot Nabi. Nian apa yakin? Yakin Ustaz. Mak mana ininya, bentuknya? Aku jenggot banyak ubannya Ustaz, beruban galau. Nah, bukan Nabi itu. Mamang situ. Karena disebutkan Nabi itu dalam kitab Syama'il, la yatajawaz, yani tidak lebih syaibuhu ubannya 20 habbah, 20 helai. Uban Nabi itu tidak lebih dari 20 helai. Disebutkan dalam kitab Syama'il, uban Nabi itu cuma 17 sampai 20 helai. Dan itu tidak ada di jenggot. Uban Nabi hanya ada di bagian ini rambut bawah bibir ini Pak. Namanya anfaqah. Sama bagian sudghai. Sudghai ini jambang atas ini. Jadi kalau jenggot rambut Nabi putih galak, itu namanya Adnan Buyung Nasution. Almarhum. Putih galak. Jadi agar bisa diverifikasi apakah yang dimimpikan itu Nabi Muhammad nian atau bukan, maka standarnya adalah tidak menyelisihi apa yang disampaikan oleh atau yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, khususnya yang berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah. Baik, lalu adakah kiat-kiat agar kita dianugerahkan Allah bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari nabinya ndak kate. Nabi ndak menyebutkan kalau nak mimpi aku cak ini ndak. Tetapi dari mujarrobat. Mujarrobat itu dari amaliyah para ulama. Ya, para guru-guru. Saya punya guru Profesor Dr. Syekh Nuruddin Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah. Beliau bercerita bahwa aku menghatamkan 32 kitab sirah. Setelah aku hatamkan itu, setiap malam aku bermimpi Nabi Muhammad. Nah, beliau bercerita, ada enggak amalan-amalannya? Ya, kalau di Indonesia yang sangat dikenal dengan mimpi berjumpa dengan Nabi, yang baru wafat beberapa bulan lalu, Kiai Haji Thaifur. Sudah dikenal sebagai orang yang sering bermimpi Nabi. Bahkan kisahnya ketika beliau sedang menjadi santri di Mekah, belajar kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, setiap kali Sayyid Muhammad membaca hadis, kemudian mendapati kesulitan untuk memahaminya, apa dia maksud Nabi ini, biasanya Kiai Thaifur ini dipanggilnya, kaget kalau ketemu Nabi, tolong tanyakan ini, apa dia maksudnya. Saking seringnya beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama-ulama kita yang memiliki mujarrobat namanya, yani amaliyah yang mereka lakukan demi bisa menggapai itu, menyebutkan setidaknya ada 4 amalan yang kalau diamalkan insya Allah orang tersebut
akan dianugerahkan Allah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kiat-kiatnya adalah dengan betul-betul mengenali Rasulullah. Bagaimana caranya? Minimal menguasai atau pernah membaca sirah nabawiyah tentang cerita hidup Nabi sejak sebelum lahir, sampai kemudian menjadi pemuda, menjadi seorang Nabi, berdakwah 13 tahun, dan seterusnya sampai wafat. Dibaca betul, diresapi betul. Ya, saran kami kalau ada rezeki, beli kitabnya Pak, harganya sekitar 80.000. Yang paling sudah ada terjemahannya, kitab Nurul Yaqin. Beli, Bapak letakkan di tempat tidur. Setiap kali hendak tidur, sempatkan membaca selembar 2 lembar. Tidak terasa 3 bulan hatam, 2 bulan hatam. Dan saya yakin kalau orang membaca sirah dengan penuh hikmat, dan setelah dia hatam, kami yakin cintanya pasti bertambah. Nah, ini yang pertama. Jadi mengenali Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengenalinya? Yang pertama dengan sirahnya, yang kedua dengan syama'ilnya. Syama'il Muhammadiyah. Syama'il ini berbeda dengan sirah, Pak. Kalau sirah tadi cerita hidup. Kalau syama'il itu tentang kepribadian Nabi. Bagaimana bentuk alisnya Nabi, bagaimana bentuk giginya Nabi, bagaimana bentuk postur tubuhnya Nabi, bagaimana rambutnya, bagaimana jari jemarinya, bagaimana tubuhnya. Nah, itu enggak ada di sirah, adanya di Syama'il Muhammadiyah. Ya, adanya di, rupanya Nabi Muhammad itu, jamaah sekalian, dinyatakan giginya sangat putih, kalau tersenyum seperti ada cahayanya. Dan gigi beliau tidak rapat dan tidak terlalu renggang, tetapi ada jeda antara gigi. Artinya giginya itu agak renggang, Pak. Gigi Nabi Muhammad SAW. Dan bibirnya sesuai lebarnya dengan wajahnya yang agak bulat. Alisnya bagaikan bulan sabit. Di tengah-tengah antara kedua alis terlihat urat yang akan muncul kalau beliau marah. Nabi itu kalau marah, urat sininya yang muncul, Pak. Beda dengan kita. Kalau kita kalau marah, urat yang mana muncul, Pak? Urat leher sini. Kemudian disebutkan Nabi Muhammad SAW tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tetapi setiap kali berjalan dengan orang tinggi, beliau selalu terlihat lebih tinggi. Jadi kalau ada uang sebelah kanan aku tinggi nian, sebelah kiri andaikan ada Nabi Muhammad, rasanya tinggi dia, Pak. Tapi andaikan dia jalan sama Nabi, yang akan terlihat di mata kita Nabi lebih tinggi dari dia. Dan Nabi kalau dipanggil orang tidak pernah menoleh dengan kepalanya saja, melainkan menoleh dengan seluruh tubuhnya. Nah, Nabi kalau dipanggil orang, artinya kalau Bapak kaget mimpi, ketemu rasanya itu Nabi, panggil ya Rasulullah. Kalau cuma nengok kepala saya ini, rasanya bukan Nabi itu, Pak. Karena disebutkan Nabi tidak pernah memenuhi panggilan orang kecuali dengan seluruh tubuhnya. Nah, yang semacam ini, yang sedetil ini dibahas dalam ilmu namanya Syama'il Muhammadiyah. Jumlah hadisnya yang disebutkan Imam Tirmidzi kurang lebih 390 hadis. 309. Jadi hadis-hadis yang menceritakan tentang bentuk fisik Nabi Muhammad SAW. Ini 400-an hadis. Kalau Bapak tidak sempat, alhamdulillah kami pernah berkesempatan membuat kajian khusus di rumah, ya, buat rekaman sendiri, mengkaji tentang Syama'il Muhammadiyah. 390 hadis itu sudah kami selesaikan dalam 30 video.
Satu videonya sekitar 30 menit. Kalau Bapak lagi pengen sambil begawe, sambil nyantai pagi-pagi, nak dengarkan pengajian, buka saja YouTube-nya, cari file Syama'il Muhammadiyah di akun kami. InsyaAllah sudah kami buat rekam kurang lebih 4 tahun yang lalu itu, Pak. Ya. InsyaAllah saya yakin sekali orang yang menghatamkan Syama'il Muhammadiyah akan lebih lagi bisa membayangkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi kalau nak mimpi Nabi, kenali dulu Nabi-Nya. Baik melalui jalur sirah nabawiyah atau melalui jalur Syama'il Muhammadiyah. Dua-duanya. Yang kedua, agar bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak solawat. Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Qawlul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Asy-Syafi' menyebutkan minimal sehari 400 kali solawatnya. Tapi solawat bukan solawat yang tidak ada rasanya, solawat yang diiringi dengan rasa cinta. Mohon maaf, hari ini kan lagi tren, ya Pak ya, kalau lagi ada hajat duniawi, kata wong, salawat kebaik. Jadi pagi-pagi ngajak wong rumahnya, dek ke showroom yuk. Ngapa kak? Kaget be, showroom ya. Nian apa? Ayo men. Sampainya di showroom, jingok banyak mobil, pilihlah di yang mana. Nian apa kak? Nian. Ini baik kak. Yang baru nah, destinator. Oh, ya sudah, ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Pokoknya diusap-usap itu Pak. Allahumma sholli. Kita selawat ke Baide dulu ya. Kaget rizkinya nyusul. Jadi sekarang selawat itu, kalau Bapak nak beli laptop, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Yang cak itu rasanya sulit nak mimpi Nabi Muhammad. Bukan salah. Bukan salah itu. Daripada dia baca mantra-mantra tidak jelas, kalau bersolawat kepada Nabi. Tetapi itu solawat bukan untuk Nabi, solawat untuk dia. Dia bersolawat tapi biar hajatnya, itu namanya bersolawat untuk dia, bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak mimpi, solawat yang untuk Nabi Muhammad. Artinya dia baca solawat sebagai bentuk terima kasihnya, sebagai bentuk rindunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibacanya dengan ya, bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, mengamalkan sunnahnya. Mengamalkan, dan saya boleh tambahkan, mengamalkan sunnahnya dengan penuh rasa ta'zim, dengan penuh rasa mengagungkan sunnah Nabi. Jadi kalau Bapak, termasuk pengajian kita ini Pak, pengajian kita judul yang dicatat untuk kami kan tentang adab-adab keseharian Nabi Muhammad. Nah, apapun yang menjadi sunnah Nabi, menjadi adabnya Nabi, walaupun ringan, walaupun orang mungkin menganggapnya kecil, tapi kita mengamalkannya dengan penuh mengagungkan, memuliakan. Selama itu dari Nabi Muhammad, kita amalkan. Ya. Mulai dari yang kecil, mulai dari cara pakai cincinnya. Ya. Kita tiru bagaimana Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin. Bahkan bagaimana kita keluar masjid. Itu kalau keluar masjid, kalau dipikir-pikir Pak ya, kan kita kalau keluar dari masjid dianjurkan kaki kiri. Tapi di waktu yang sama kita dianjurkan untuk pakai sandal mendahului kaki kanan. Kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah, kana an-nabiyyu yuhibbut tayamun fi tahurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi itu senang mendahulukan yang kanan saat bersuci dan bersandal. Artinya saat menggunakan sandal Nabi itu. Nah sekarang gimana keluarnya kaki kiri, tapi suruh orang yang mengagungkan sunnah Nabi berupaya
Begitu dia keluar kaki kirinya, dia tidak langsung pakai sandalnya, melainkan meletakkan kaki kirinya di atas kaki sandal, di atas sandal kirinya. Begitu keluar kaki kanan, langsung pakai sandalnya. Baru kaki kirinya pakai sandal, ya kaki kiri pakai sandal yang sebelah kiri. Dengan demikian dapat berapa sunnah dia? 2 sunnah. Sunnah yang pertama keluar masjid pakai kaki kiri. Sunnah yang kedua dia mengawali pakai sandal dengan kaki. Bagi orang alangkah repotnya, Ustaz, tidak apa-apa. Aku selama itu sunnahnya Nabi Muhammad, aku lakukan dengan penuh ta'zim. Orang yang mengagungkan, menta'zimkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala hal. Kalau bersin ditahan sebisanya. Begitu, bukan acin. Terdengar segala. Biar Ustaz, kurang nikmat katanya. Sunnah Nabinya begitu. Kalau nguap ditutup. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang ketiga atau yang keempat, agar bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sayang dengan umat. Siapa sih umat Nabi? Ya kita ini, Pak. Kita ini. Artinya kalau Bapak punya tetangga, punya kenalan, misalnya lagi sakit, Bapak jenguk karena dia umat Nabi Muhammad. Bapak punya orang, sholatnya salah, Bapak lihat sholatnya salah. Bapak nasihati, kenapa? Aku tidak mau umat Nabi sholatnya salah. Ada umat Nabi baca Qur'annya masih salah. Kita bisa membenarkannya. Kenapa? Karena dia umat Nabi Muhammad. Pokoknya melayani, berkhidmat, berdedikasi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pengurus masjid, bagaimana caranya umat Nabi ini datang galau ke masjid? Ya, dicarikan ustadz, pengajian, dibuatkan ambalnya yang nikmat, AC-nya yang dingin, dinjuk minum. Kabar-kabar kaget bakal ganti kopi itu, Pak, insyaallah. Kabarnya. Amin, ada donaturnya kaget. Ya. Ngopi. Ya. Macam-macam. Itu khidmat. Khidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika 4 amalan itu dilakukan, insyaallah kita akan dianugerahkan Allah bermimpi melihat Nabi Muhammad, dan itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Cuma saran kami yang terakhir, kalau Bapak Ibu mengamalkan yang kami sambutkan tadi dan dianugerahkan Allah mimpi, jangan diceritakan ke orang lain. Biarlah itu jadi rahasia antara kita dengan Allah. Kenapa? Karena bermimpi dengan Nabi kalau sudah diceritakan, apalagi dia tidak bisa jaga hatinya, menjadi pintu masuk ujub. Pintu masuk ujub, merasa soleh, merasa hebat. Biarlah kenikmatan itu kita rasakan dan tidak perlu kita ceritakan kepada siapapun. Jamaah sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah kita selesai 2 pertemuan membahas tentang sunnah-sunnah dan arahan Nabi seputar mimpi. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ibu-ibu boleh. Azan deh. Oh. Baik, mari kita tutup majlis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.